Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku di Paranormal Sensitive. Oh ya, aku mau ngucapin untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dukung terus dan support terus aku biar aku bisa lebih berkreatif lagi dan semoga untuk bermanfaat untuk bagi kalian semuanya. Nah, di tema kali ini aku ingin bercerita tentang hijrah. Dan aku ingin berbagi cerita juga di sini, berhijrah dari cewek yang nakal sampai sekarang bisa menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin. Alhamdulillah. Nah, di tema kali ini aku ingin berbagi cerita. Bulan April, tepatnya di tanggal 29 April, aku pergi hijrah. Aku pergi umroh, aku pergi umroh, ibadah umroh pada tanggal 29 April. Terus aku seperti ada panggilan dari hatiku menunaikan ibadah umroh. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pikiran aku langsung blok, umroh, seperti itu. Nah, aku pas pergi umroh, agentnya dari aku keberangkatan dari Amerika. Setelah aku keberangkatan dari Amerika ke New York 6 jam terus ke Saudi, 8 jam ke Saudi Arabia. Dalam perjalanan sih alhamdulillah mereka baik semua. Kita ketemu teman di sana, teman yang baru dikenal seperti teman orang Arab, perempuan baik sekali. Setelah itu di sana aku pertama kali aku menginjak Masjidil Haram dan Masjid Nawawi. Aku merasakan ada sesuatu yang begitu aku tidak kenal gitu. Seperti aku seperti sholat berada di dalam di dalam perahu kapal feri. Itu semua berombak gitu. Aku seperti sholat di dalam ombak gitu. Jadi bergoyang kanan begini. Mungkin itu jin yang ada di dalam tubuh aku mungkin ya. Atau apapun kodam-kodam seperti itu. Ya. Terus setelah itu aku berdoa di depan Ka'bah. Alhamdulillah, pas di depan Ka'bah dan cium azar aswad, aku dimudahkan, tidak ada rintangan apapun, tidak ada yang dorong-dorong aku, tidak ada yang jubel-jubel aku gitu. Bahkan teman aku sampai ada yang kehilangan anting anting diamondnya, anting berlian ya, gitu loh, seperti itu. Mungkin semua itu karena perbuatan kita dulunya. Bagaimana kali ya, aku juga nggak ngerti. Nah, di situ aku berdoa, ya Allah, berikanlah aku hidayah yang begitu besar sehingga aku biar bisa fokus dalam menjalankan ibadahmu, agar aku bisa lebih mendekatkan kepadamu lagi. Doaku seperti itu. Terus aku sampai sujud syukurnya, aku berterima kasih aku bisa sampai dengan selamat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Aku bersyukur banget aku bisa di sana. Terus aku rasanya aku pengen, capek sekali, aku nggak percaya gitu loh, tentang bukan nggak percaya apa-apa, cuman kok aku bisa ya tiba-tiba aku punya berpikiran untuk pergi umroh gitu loh, padahal aku nggak planning apa-apa, aku cuman tiba-tiba ada di otakku langsung tung, umroh, langsung aku daftar umroh, aku pergi umroh. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba aja gitu. Terus setelah itu aku pergi ziarah makam, biasalah seperti umroh-umroh yang lain, ziarah makam di sana, mendoakan para rasul, malaikat gitu. Terus berbagi, jangan lupa berbagi sedekah. Kalau kalian punya uang lebih, sedekahkanlah sedikit kepada orang-orang dufa-dufa yang di sana kelaparan, yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya kerjaan, penghasilan. Kalau kalian ingin berbagi, silakan berbagi sedikit rezeki kalian di sana. Dan kalau jika kalian tidak ada yang memaksa kalian untuk
meminta-minta gitu, maksudnya memaksa kalian untuk memberikan infaknya kalian ke sana gitu, maksudnya memberikan sedikit uangnya untuk ke anak-anak yang di sana gitu, anak-anak kecil-kecil pengemis-pengemis di sana. Kebanyakan dia dari syariah katanya, seperti itu sih yang aku dengar. Terus kalau kalian tidak mau memberikan, katakan tidak gitu. Kalau karena dia akan selalu mengikuti kamu kemana kamu pergi gitu. Jadi kalian harus berikan. Kalau misalkan enggak, kalian bilang tidak gitu. Kalau enggak, dia akan mengikuti. Dan juga bagi kalian yang ingin berfoto-foto, kalian harus berhati-hati juga. Kalau yang ingin berfoto, kalian tanya berapa duit harganya, karena kalau kalian ambil foto cekrek foto gitu, nanti kalian akan dikenakan biaya yang setinggi langit. Jadi kalian harus nego dulu, atau pakai kamera dia. Nggak boleh pakai kamera kamu. Kalau pakai kamera kamu alamat, nanti kamera kamu, HP kamu dibawa kabur gitu. Jadi sangat berhati-hati. Jadi penjahat itu nggak hanya di mana-mana, tapi di rumah Allah pun ada, bahkan di depan Ka'bah pun ada gitu loh. Bukan aku menjelekan, karena teman aku kan waktu mencium Hajar Aswad kan dia didorong-dorong. Kalau aku kan alhamdulillah nggak didorong-dorong. Aku cuman bilang, tunggulah, jangan dorong-dorong. Jika Allah sudah mengizinkan kalian untuk memegang, Allah akan memudahkannya untuk memegang. Kayak aku bilang gitu, jangan dorong-dorong. Akhirnya aku tidak didorong-dorong, mereka semua diam pas setelah aku bicara seperti itu. Akhirnya aku diberi tempat, diminggiri, mereka minggir semua. Aku diberi dipersilakan duluan gitu loh. Itu masya Allah, itu mujizat banget buat aku. Jadi mujizat mujizat bukan mujizat apa, itu yang Allah berikan gitu loh. Maksudnya Allah mempermudahkan aku gitu loh untuk memegang aswad tanpa harus berdesak-desakan, padahal masih segitu banyaknya orang gitu loh. Alhamdulillah, itu mungkin amal ibadahku eh, yang kalian tidak tahu gitu. Mungkin inilah apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai, itulah yang kamu dapat gitu loh. Dan terus keduanya adalah saat uh, saat uh, di mesnya, maksudnya di hotelnya. Pas di hotel, teman aku yang dari Pakistan kan punya saudara dari Arab. Itu makanan banyak sekali makanan dia kirimkan. Orang Arab itu ke saudaranya yang Pakistan itu satu kamar sama aku, memberikan buahan, makanan, apa aja, banyak sekali, sampai sehingga aku tidak bisa makan. Kata teman aku yang orang Pakistan, Mega, you can eat this whatever you want, dia bilang gitu. Kamu makanlah apa yang ada di sini, semua milik kita berdua, kamu bisa makan juga, kita nggak mungkin habis, aku bilang gitu. Bagaimana kalau kita sedekahkan ini makanan gitu. Mungkin aku yang suka memberikan makan kepada gelandangan-gelandangan tunawisma di Amerika, dan inilah balasannya yang Allah berikan terhadapku. Aku sangat bersyukur gitu loh. Bagaimana, kenapa aku bersyukur? Aku nggak kelaparan di sana. Aku memberikan makan pada kaum dufa pun di sana. Jadi Allah memberikanku makanan yang begitu banyak sampai aku pun tidak bisa memakannya. Aku bersyukur dan menangis. Inilah yang aku tanam gitu loh. Bagaimana kalau aku sedekahkan uangku yang banyak, mungkin Allah akan memberikanku uang yang banyak juga gitu loh. Yes, itu aku bersyukur sama Allah, bersyukur sekali sama Allah. Inilah apa yang kutanamkan, kebaikan maka tumbuh akan kebaikan pula. Dan setelah itu aku tidak bisa memakan apa yang ada di makanan di itu. Aku memberikan kepada kaum kaum dufa yang mereka tidak punya tempat tinggal di sana pun, yang mereka pengurus-pengurus masjid pun dikasih buah-buahan, banyak buah-buahan, aku memberikannya juga. Jadi harus dibagikan lagi, karena makanan yang masih utuh itu tidak boleh dibuang dengan cuma-cuma, apalagi sampai membusuk gitu loh. Alangkah baiknya kita memberikan sebelum busuk, kita memberikan kepada yang fakir miskin di sana gitu, seperti itu. Dan satu hal lagi, setelah aku balik ke Masjidil Haram, setelah aku balik umroh, aku bermimpi tentang jembatan Shiratul Mustaqim. Aku balik terbang ke Indonesia. Oh iya, tunggu, aku satu lagi lupa. Aku kasih pesan untuk kalian. Kalian kalau jika ingin membeli air jam-jam, kalian jangan memberikan kartu kredit kalian untuk dia gesek, karena itu dia akan
akan curang dengan kalian. Dia akan menggesek kartu kredit kalian dengan harga dan jumlah yang tidak sesuai dengan apa yang dia uh, uh, perkirakan. Misalkan jumlah airnya kan cuma 7 real, tapi dia akan gesek 7.000 real. Kan hampir mirip kan? Enggak, kita nggak ngerti gitu, orang awam kita nggak ngerti. Jadi buat kalian hati-hati di sana. Kalau kalian mau beli air jam-jam, pakailah dengan uang pas. Jangan pakai uang kredit, pakai kartu karena akan digesek dengan lebih dari apa yang dihargakan. Hati-hati, itu sangat-sangat, aku pengalaman aku seperti itu. Dan kalian juga hati-hati juga kalau ingin memberikan makan kepada anak-anak. Kalau misalkan nggak punya, bilang nggak punya. Kalau misalkan mau kasih, ya kasih gitu. Dan juga kalau mau telepon pakai HP kalian, hati-hati juga di sana. Jadi kejahatan itu tidak hanya di mana, bukan hanya di Indonesia atau di Amerika, tapi di rumah Allah pun ada. Bukan aku menjelekkan, ini berdasarkan dengan apa ya aku alami gitu. Nah, kita lanjut. Setelah aku pulang dari umroh, nah tiba-tiba aku tuh pulang umroh, dan malamnya aku tiba di rumah, aku bermimpi. Kalian mau tahu mimpi apa? Saksikan terus nanti kelanjutannya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.